Tema yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental mungkin tidak asing dengan generasi Z ya. Gen Z biasanya menyebut dengan mental health. Tahu mental health? Health itu apa? Sehat, kesehatan. Jadi jangan sampai kalian lapal dalam pengucapan saja tapi tidak tahu artinya apa. Nah, untuk kesehatan mental itu sendiri diartikan sebagai suatu kondisi di mana emosional, psikis ataupun kejiwaan seseorang itu erat kaitannya. Nah, data survei di University of London mengatakan bahwa 2/3 generasi Z itu memiliki tingkat depresi lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 2/3 lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Survei ini diambil dari 42.000 responden dari 26 negara. Dan mereka mengatakan bahwa tingkat kecemasan mereka lebih tinggi dan lebih banyak setiap hari menghabiskan waktu lebih dari 2 jam untuk membuka media sosial atau internet. Apa dampaknya? Dampak yang mereka rasakan adalah timbulnya ketakutan, timbulnya kecemasan akan tertinggal oleh suatu tren yang baru, atau Gen Z sekarang menyebutnya dengan istilah FOMO, Fear of Missing Out. Jadi mereka takut ketika ada tren baru, fashion baru, tren baru TikTok, joget apalah, joget inilah, itulah, dan sebagainya. Jadi ketika ngobrol dengan lingkungannya, mereka itu tidak nyambung. Jadi ada ketakutan tuh. Ketika ngobrol, tahu kuper, nggak tahu perkembangan zaman. Ya, akhirnya timbul ketakutan itu, FOMO tadi. Nah, di Indonesia sendiri, di tahun 2019, menurut data ada sekitar lebih dari 9 juta kasus kesehatan mental. Nah, rentang usia tersebut adalah 10 sampai 17 tahun. Itu artinya dari usia SD sampai ke usia SMA, SMK, termasuk kalian. Survei lain menyebutkan bahwa 1 dari 7 remaja di dunia itu mengalami gangguan mental. Jadi sekitar 166 juta remaja di dunia mengalami gangguan mental. Maka dari itu, sebenarnya sejak dulu kesehatan mental sudah diperingati di tanggal 10 Oktober dan ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, apa dampaknya bagi kalian? Dampaknya bagi pelajar atau siswa-siswi? Motivasi belajar menurun karena terlalu banyak memegang gadget, susah berkonsentrasi, kemudian menutup diri dari lingkungan. Nah, kita bisa mengatasi hal-hal tersebut dengan apa? Membiasakan, memberi afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Saya harus bisa, saya pasti bisa. Diimbangi dengan olahraga yang cukup, juga istirahat yang cukup. Hidup adalah tentang perjalanan dan perjuangan. Contoh sederhana, mungkin perjuangan kalian berangkat sekolah dari rumah. Ada yang rumahnya jauh dari sekolah, ada yang harus nebeng ke temennya berangkat sekolah, bangun lebih pagi. Perjuangan orang tua kalian mencari nafkah untuk bekal kalian sekolah. Ada yang bertani dan profesi-profesi lainnya. Jadi jangan sedikit-sedikit mental down, sedikit-sedikit merasa broken home.
Ya, hidup harus terus berjalan. Sekalipun kalian capek, bisa kalian istirahat, bisa kalian kasih jeda. Tapi sambil juga lihat sekeliling kalian. Apakah ketika kalian istirahat kehidupan berhenti? Berhenti tidak? Tidak, harus terus berjalan. Jadi jangan kalian membuat jeda terlalu lama, atau kalau tidak kalian akan tertinggal oleh lingkungan sekitar kalian terlalu jauh. Paham?